Hari Rabu Abu, tanggal 18 Februari 2026. Wujud misa untuk para donasi, untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga, Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Leosong, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cimsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani di Cimsi Bogor, Stephanie Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Siono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herkanus Apeng, Ibu Shirley Lenden dan Aurelia Derupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Julita Lewadi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan, pengobatan Dani, semua berjalan lancar dan dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita, selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, serta keluarga Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta, untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Mohon kesehatan Ibu Rustina Kihat dari keluarga Abang Asmano di Kalimantan Tengah. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan Julianus Sendi Lim, Fernadi Lim, Geradi Wiyoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan untuk keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani, Yon Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jongju Cuana dari penyakit amnesia. Untuk keluarga Ibu Juliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Steli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau, Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Surkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Inike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo, Ipanda Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis kidney problem and antipriscas
di Serian Kucing Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi dan Dian Ayunda Kristi. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak, diberikan kesehatan dan kesejahteraan, serta mohon pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto, dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk Sis Esther dan keluarga di Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus, Fem Ariana, Solea Clarissa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada tanggal 18 Februari 2026 merupakan hari Rabu Abu, dimulainya pantang dan puasa. Engkau menaruh belas kasih kepada semua orang dan tidak membenci ciptaanmu, ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia bila ia bertobat. Engkau sayang akan mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kerap kali kita tangguhkan apa yang kini dapat kita lakukan esok saja. Tetapi untuk bertobat esok sudah terlambat. Siapapun yang mengatakan itu membawa pesan Allah kepada kita. Entah itu dikatakan para nabi dan rasul, entah majikan ataupun malahan anak-anak kita, entah ajaran anjuran para penguasa atau Sri Paus. Bila kita mau memberikan dengan tulus hati kepada Allah dan manusia apa yang menjadi hak kita, maka kita harus mendengarkan suara ini dengan ikhlas dan bertobat kepada Tuhan. Maka kita harus mau berjuang, berpuasa, beramal, bukan agar dilihat dan dipuji orang, melainkan agar berkenan di hati Dia yang menyelami batin kita, ialah Allah pengasih dan penyayang. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim di surga, berkenanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpantang dan berpuasa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaktilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa kudus, maklumkanlah hari raya, himpunlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunlah orang-orang lanjut usia,
Berkumpullah anak-anak, bahkan anak-anak menyusu, baik pengantin pria keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan altar dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri tercela, sehingga para bangsa menyindir kepada mereka, di mana Allah mereka. Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasih kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat kedua kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta, mohonlah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa demi kita, supaya dalam nama Dia kita dibenarkan Allah. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihati kalian, agar jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kalian terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini, jika mendengarkan suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit bersabdalah Yesus kepada para murid, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang banyak supaya dilihat. Karena jika demikian kalian tak memperoleh apa-apa dari Bapamu di surga. Maka bila memberi sedekah janganlah kalian mencanangkan hal ini, sebagaimana dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjarmu. Dan bila berdoa, janganlah berdoa sebagaimana orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, agar dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Dan bila berpuasa, janganlah muram mukamu sebagaimana orang munafik. Mereka mengubah air muka supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi bila berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, agar jangan dilihat orang bahwa sedang berpuasa, tetapi dilihat oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjarmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Matius menambahkan ajaran Nabi Yoel. Ditekankannya kesungguhan hubungan kita dengan Tuhan. 3 hal yang ditandaskan: puasa, amal, dan doa. Disitulah terungkap kepatuhan kita akan kehendak Bapa, sebagaimana termaktub dalam perintah-perintahnya. Sikap sok suci, munafik, agar berkenan di hati orang harus kita jauhi. Sebaliknya, sikap hidup terbuka terhadap Tuhan hendaknya kita usahakan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Sebagaimana Bapa mengutus Putra untuk memperdamaikan dunia dengan dirinya, demikian pula Putra mengutus para rasul untuk menyampaikan rahmat Allah kepada umat. Paulus berharap agar seruan itu jangan sampai sia-sia bagi mereka. Bukankah masa Prapaskah saat yang paling tepat untuk menjawab? Koyaklah hatimu, jangan pakaianmu. Bertobat kepada Tuhan harus disertai niat yang ikhlas. Hal itu dianggap mutlak oleh Nabi Yoel. Dan agar demikian, maka perlu diungkapkan dengan cara berpantang dan berpuasa secara lahiriah. Dengan demikian belas kasih Tuhan dapat diandalkan. Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia. Marilah kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan dan pembagian abu. Saudara-saudara, marilah mohon dengan rendah hati kepada Allah, Bapa kita yang Maha Rahim, agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini, sebab abu ini akan ditandakan pada dahi kita sebagai penyesalan atas segala dosa kita. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan berkenanlah bila kami mempersembahkan pepulih. Dengarkanlah kiranya permohonan kami, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai abu ini. Semoga pantang dan puasa yang kami jalani menyucikan hati kami, supaya kami Kau perkenankan ikut serta merayakan Paskah Kristus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Marahim, pada permulaan masa tobat ini kami mempersembahkan roti anggur dan mohon kepadamu kekuatan agar mampu mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan amal kasih. Bersihkanlah kiranya kami dari segala dosa, supaya layak merayakan sengsara Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon,
Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, Osin dan Maksi, serta Romo-Romo yang meninggal dari Kuskupan Ketapang, serta Ibu Lestania yang Kau panggil dari dunia ini. Kehadirat-Mu perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa siang malam merenungkan hukum Tuhan, akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima sakramen-Mu pada awal masa taubat ini. Berilah kami bantuan-Mu agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu serta berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat kesembuhan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat berpantang dan berpuasa. Selamat memasuki masa Prapaskah.